adik-adik semuanya, apa kabar? Selamat pagi, shalom, apa kabarnya? Ya, Kakak Wika berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Ya, kita akan kembali beribadah hari ini tanggal 18 Juli 2021. Kita akan kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, adik-adik di rumah persiapkan dirinya, persiapkan hatinya, kan kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelum itu, mari kita masuk di dalam saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, adik-adik, dengan penuh sukacita Kakak Wika ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan dengan pujian Mari Kita Bersukaria. Kita akan berdoa membawa ibadah kita pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Ibu Kori. Dipersilakan dengan penuh kasih. Nah, anak-anakku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk memulai ibadah kita, sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi, sumber kekuatan kami, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur karena kasih kemurahan dan pemeliharaan-Mu, Engkau sudah menyertai kami dalam seminggu yang lalu hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami hendak beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing secara online. Oleh karena itu berkati kami semua Tuhan, mulai awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik, kita akan masuk di pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Tuhan. Adik-adik, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni kesalahan kita semua, dan tentunya Allah tetap setia mengasihi kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebagai bentuk ungkapan syukur kita, mari kita puji nama Tuhan, pujian setinggi-tingginya langit.
Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari persiapkan hati kita. Kita kembali puji nama Tuhan dengan lagu pertama kali. Ya adik-adik, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kakak Feby. Dipersilakan dengan penuh kasih. Ya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kini tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya pada saat ini ya Tuhan, kami telah siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, kami minta penyertaan-Mu sehingga apa yang kami dengar pada hari ini dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Khususnya Tuhan, kami berdoa buat Bapak Pendeta yang akan menceritakan firman-Mu. Berikanlah ia ya Tuhan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera, selamat pagi anak-anak sekalian. Dalam ibadah kita di pagi hari ini kita akan bersama mendengarkan cerita Alkitab dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22, Allah menuntun umatnya setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Anak-anakku sekalian,
Tema renungan kita di pagi hari ini, pemeliharaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Anak-anakku sekalian, memulai cerita kali ini, mari kita saksikan video berikut ini. Tiang awan dan tiang api. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Pada waktu itu, bangsa Israel ditindas kerja paksa di Mesir selama 430 tahun. Lalu Tuhan mengirimkan Harun dan Musa ke Mesir untuk meminta agar orang Israel dibebaskan. Tetapi Raja Mesir, yaitu Fir'aun, tidak mau membebaskan bangsa Israel. Karena itu Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah atau bencana. Karena takut, Fir'aun menyuruh Musa agar bangsa Israel segera cepat pergi dari Mesir. Akhirnya, bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa dan bangsa Israel melewati jalan di padang gurun. Pada waktu siang hari ada tiang awan yang menuntun bangsa Israel. Pada waktu malam hari ada tiang api yang menerangi bangsa Israel. Tiba-tiba Raja Fir'aun berubah hati dan ingin bangsa Israel kembali lagi ke Mesir. Kemudian dari jauh datanglah Raja Fir'aun dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Lalu tiang awan itu bergerak ke belakang. Ada di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Tiang awan menutupi tentara Mesir sehingga gelap dan mereka tidak dapat melihat. Akhirnya, Musa dan bangsa Israel berjalan melanjutkan perjalanannya. Anak-anakku sekalian, dalam hidup sehari-hari, seringkali kita mengalami pergantian atau perubahan iklim dan cuaca, di mana bisa terjadi musim kemarau dan suhu menjadi terasa panas, dan atau sebaliknya bisa terjadi musim hujan dan suhu menjadi dingin. Demikian juga bisa terjadi di padang gurun, di mana panas di padang gurun bisa mencapai 60 derajat Celcius. Bukan cuma panas saja, ketika malam hari suhu mereka berubah drastis menjadi sangat dingin hingga 0 derajat Celcius. Anak-anakku sekalian, inilah yang terjadi atas bangsa Israel ketika mereka melewati padang gurun bersama dengan Musa menuju ke tanah Kanaan. Namun penyertaan Tuhan luar biasa. Ia memberi mereka tiang awan dan tiang api untuk memimpin mereka. Tiang awan berjalan di depan bangsa Israel siang hari. Mereka tidak perlu kepanasan lagi. Begitu juga tiang api berada di antara bangsa Israel pada malam hari, sehingga mereka tidak kedinginan dan tidak diliputi oleh kegelapan di malam hari. Tiang awan dan tiang api selalu berada bersama dengan bangsa Israel selama mereka berjalan di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Anak-anakku sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan selalu
menyertai umatnya, dan termasuk menyertai anak-anakku sekalian di dalam hidup sehari-hari, kapanpun dan dimanapun kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Anak-anakku sekalian, Tuhan Yesus selalu memimpin dan melindungi kita di setiap langkah kita. Sebagaimana janjinya kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Ia berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Anak-anakku sekalian, tugas kita sebagai anak-anak sekolah minggu adalah kita diminta untuk taat pada pimpinan Tuhan dengan tekun membaca firman-Nya, dengan tekun berdoa, serta selalu dengar-dengaran kepada kedua orang tua, agar supaya kita selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Anak-anakku sekalian, mari kita terus taat dan setia mengikuti akan titah dan perintah Tuhan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan merespon dengan menyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Sekali lagi ya, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami aku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Kita akan dipimpin dalam doa syukur dan syafaat oleh Cegu Kristina. Dengan penuh kasih disilakan. Mari kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Semua lipat tangannya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang tunduk di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Teristimewa Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan kami boleh beribadah kepada-Mu. Dan sesaat yang lalu Tuhan kami sudah boleh diperdengarkan lagi melalui pemberitaan firman-Mu, melalui hamba-Mu Bapak Pendeta. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi boleh mengambil bagian di dalam hati kami dan boleh kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta dalam tugas dan pelayanannya di tengah-tengah jemaat Efrata bersama dengan keluarga. Kiranya hamba-Mu boleh sehat, boleh kuat, sehingga hamba-Mu boleh menjalankan tugas pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang boleh mengikuti ibadah online maupun yang tidak sempat mengikutinya Tuhan. Kami mohon Engkau senantiasa memberkati mereka semua di dalam segala aktivitasnya. Kami berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami, papa mama kami dalam tugas tanggung jawabnya untuk menjaga, mendidik, dan membesarkan kami anak-anaknya. Kiranya Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami. Adik-adik kami, kakak-kakak kami Tuhan juga kami serahkan kepadamu. Biarlah mereka semua boleh sehat, boleh kuat di dalam menjalani aktivitasnya dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini boleh
merayakan atau boleh bersyukur atas pertambahan usia yang Tuhan karuniakan kepada mereka semua. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati teman-teman kami yang boleh mengalami pertambahan usia. Biarlah lewat sukacita mereka senantiasa mengucap syukur oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka semua. Tuhan berkati juga bagi pemerintah bangsa kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok. Berikan mereka senantiasa hikmat dan kebijaksanaan di dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Secara khusus Tuhan dalam di dalam mereka mengatasi masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berikan kekuatan kesehatan kepada pemerintah kami, sehingga Tuhan, negara kami ini boleh bebas dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa syukur dan syafaat ini hanya ke dalam tangan kasih pimpinan pemeliharaan-Mu. Ini doa kami Tuhan, dengarkan kami, sempurnakan yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita untuk membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita. Dan sambil persembahan kita kumpulkan, kita iringi dengan pujian Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Adik-adik, kita akan satu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Rosalina. Dengan penuh kasih disilahkan. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengumpulkan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan boleh memberi kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu atas pimpinan penyertaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan kepada kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati persembahan yang kami kumpulkan bersama-sama sehingga boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja, dan kami boleh pakai untuk melayani sesama kami yang membutuhkan pelayanan. Berkati yang masih ada pada perbendaharaan kami masing-masing Tuhan, perbendaharaan orang tua kami, biarlah kami boleh menggunakannya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kakak jemput semuanya bangkit berdiri dan kita menyanyi pujian Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan
masih tetap berdiri dan kita akan satu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Cegu Risti. Dengan penuh kasih disilahkan. Ya adik-adik, kita masuk dalam doa penutup. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah selesai ibadah. Berkati kami senantiasa ya Tuhan, di sepanjang minggu ini beri kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh kembali lagi untuk beribadah pada minggu berikutnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, demikian ibadah kita pada hari ini. Kakak persilakan duduk kembali dan kita akan berjumpa lagi di ibadah online berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.